Assalamualaikum. Kali ini, tim liputan Desa Karyajaya melakukan peliputan potensi kerajinan tenun yang ada di Desa Karyajaya, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Saat datang ke tempat produksi tenun, kami langsung disambut dengan suara khas alat tenun berdetak-detak begitu keras. Usaha produksi kain tenun ini adalah milik Bapak Isam Samsudin yang beralamat di RT 5 RW 2 Desa Karyajaya. Kain tenun merek Berkah Jaya ini sudah berdiri sejak tahun 2008 dan memiliki 50 orang karyawan. Namun hingga saat ini hanya ada 30 orang karyawan yang bekerja karena dampak pandemi COVID-19. Untuk mengetahui lebih jauh tentang produksi tenun ini, inilah liputannya bersama Bapak Kepala Desa Karyajaya melaporkan. Assalamualaikum Pak Haji. Abdi panginten ngalajengkeun atanapi neraskeun kunjungan tadi parantos panginten ti kelompok anu sanes atanapi ti potensi lingkungan RT 01 RW 02. Ayeuna lajeng ka Pak Haji abdi nepangan tah paeuna kitu panginten perjalanan Pak Haji di dieu ngawitan ti sabaraha taun kabengker gitu. Saya di sini motivasi untuk pembuatan kain sebetulnya saya awalnya dari Garut Kota, tapi dengan mengembangkan sutra tenun sutra ini saya mengambil di daerah. Kenapa di daerah? Karena ingin membantu lingkungan sekitar, memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di sekitarnya. Kalau di kota kan sudah banyak pekerja-pekerja. Betul. Dilihat dari pada daerah, saya juga motivasi untuk yang putus sekolah awalnya seperti itu. Jadi biar kita ambil direkrut biar bisa ada pekerjaan. Jadi waktu itu kita cari daerah yang akan berpotensi gitu, jauh dengan kota tapi membutuhkan gitu ya. Awalnya sudah itu. Tapi alhamdulillah dari tahun 2008, mulai 2008 kita juga masih di Desa Karyajaya, Harempoi ya, Harempoi, tapi di pinggir jalan. Dulu kita kontrak berapa meter gitu ya. Awalnya dari mulai 4 mesinan tenun sampai sekarang kontrak bisa tuh berapa tahun gitu ya. Tapi dengan adanya usaha kita berkembang dan banyak masyarakat yang di sekitar kepengen ikut kerja gitu ya, kita memfasilitasi untuk kita juga berkembang gitu, membantu daerah-daerah sekitar. Ya alhamdulillah sampai saat ini kita sampai bisa membangun bangunan pabrik sendiri gitu ya lumayan gitu. Awalnya seperti itu. Jadi alhamdulillah saat ini kita tuh dari 2008 sampai sekarang ini memang cukup lumayan gitu ya, dengan dibantu pemerintah gitu, dari BUMN, dari pemerintahannya, dari baik Mitra Nasda, dari Nasda daerah, dari pusat, BUMN seperti Pertamina, bank gitu ya, Bank Mandiri, Bank BNI juga, itu juga ada binaan-binaan di kita karena melihat potensi yang tenun yang ini itu kan sutra itu udah tidak banyak gitu. Iya betul. Jadi mereka kepingin bahwa kita itu promosikan lah ya, jadi biar dunia khususnya nasional gitu. Sampai kita juga alhamdulillah pameran dipromosikan sama pemerintah itu sampai ke luar negeri gitu. Alhamdulillah. Ya. Nah, gini ya Pak Haji, saya merasa bersyukur bahwa di Desa Karyajaya ada potensi yang sangat diunggulkan. Pemerintah desa mempunyai harapan juga agar Pak Haji lebih maju dan berkembang, mengembangkan usaha ini sehingga warga masyarakat Desa Karyajaya yang masih banyak pengangguran ke depannya, Pak Haji berpikir panjang supaya masyarakat yang ingin bekerja atau membutuhkan pekerjaan bisa direkrut oleh Pak Haji di sini. Ini juga sebetulnya banyak yang datang ke sini minta pekerjaan, tapi karena berhubung tempat kemarin pandemi. Oh iya betul. Jadi kita juga ya tersendat juga gitu. Tapi mudah-mudahan awal yang bagus. Kita juga punya program-program sebetulnya. Nanti ada bukan hanya di tenun, ada bukan tenun untuk fashion. Sesuatunya sudah nyiapin mesin-mesin, belum garap semuanya gitu.
otomatis dengan adanya pandemi ini ya memang kita lihat dulu lah sejenak gitu ya kan, Betul. melihat apa namanya pasar yang saat ini belum menggeliat gitu. Mudah-mudahan dengan awal apa namanya berakhirnya pandemi ini kita bisa bergerak lagi seperti biasa. Ini kan Pak Haji tenun tekstil ya? Tekstil? Contohnya Bukan. kita ini tenun masuknya ke tekstil. Oh, ke Nah, tekstil. Ini juga kita bisa ke fashion ataupun ke fashion atau desain interior seperti itu. Ini bisa juga ya. Mereka juga konsumen saya juga ada yang di fashionnya, ada yang di interiornya. Tapi kan ini khusus kain sutra ya Pak Haji ya? Iya, kalau saat ini saya tidak banyak macamnya karena untuk sementara ini kebutuhan di sutra ini memang kekurangan. Jadi kita juga kepengen sebetulnya sutra dulu gitu ya. Nanti kita mau berkembang dengan bukan hanya sutranya gitu. Untuk sementara ini memang sutranya kita lagi happening gitu ya. Betul. Jadi memang kita difokuskan dulu untuk sutranya. Tapi sekarang tuh banyak permintaan, jadi jangan hanya sutra gitu, karena desain yang punya saya juga banyak orang minta gitu, karena kan kalau sutra biayanya lebih mahal. Mereka kepengen desainer atau yang salah yang muda itu bisa merealisasikan dia sendiri dengan bahan apa gitu ya, dengan yang harganya menekan gitu. Saya juga itu mau gitu, tapi karena pasaran sutra ini lagi bagus juga, jadi kita belum aplikasi ke benang-benang yang lain yang agak murah gitu maksudnya. Nah, di situ Pak Haji saya bertanya, kan ini jarang-jarang ya tenun sutra. Masalah harga, ingin tahu gitu, kalau per meter sutra, kain sutra Saya gitu. ini kan udah harga bahan jadi, nanti kita diolah lagi dan bukan hanya kalau dulu kita untuk khusus orang batik, tapi sekarang saya beberapa tahun dari 2018 itu hanya untuk orang batik 3 tahun lah mungkin saya melakukan inovasi baru, jadi tidak di batik doang, jadi langsung bisa di bahan jadi gitu. Itu mulai 3 tahun setelah saya buka usaha, jadi sekarang tuh lebih ke passion gitu ya. Pemasaran sejauh ini gitu. Ya, sekarang memang karena sutra itu mahal, kita itu range harga itu di bawah, yang paling murah itu di 500.000 per 2 meter itu untuk satu baju. Sampai ada yang 5 juta gitu ya. Kita ada yang harga fantastis banget ya, ya. 500.000, 1,25, 1,5 gitu. Ada yang bahan bajunya ada yang 1,5 sampai 3 juta gitu. Tergantung keunikan dan desain gitu. Ya, saya berharap juga ini pemerintah atau pihak-pihak lain bahwa produk sutra sebetulnya memang gak keungkap bahwa di Desa Karyajaya sebetulnya ini berangkat ada di Desa Karyajaya. Jangan hasil karya Desa Karyajaya bisa dikatakan produk unggulan, Pak Haji. Ya. Saya bersyukur sekali ini, baru saya juga sekarang bisa bertatap muka langsung, berbicara langsung dengan Pak Haji. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa membawa Desa Karyajaya karya yang lebih baik dan lebih maju lagi dengan adanya produk atau pabrik tenun, tenun sudah di sini gitu. Dan juga kedepannya mudah-mudahan masyarakat yang banyak pengangguran sedikit demi sedikit dapat mendapat pekerjaan gitu dari sini. Kan di sini juga banyak ibu-ibu yang betul. Yang pengangguran, ada ibu-ibunya yang dibawa ke rumah gitu ya, ada yang bisa ya sedikit-sedikit ada nilai tambah gitu buat ibu-ibu yang sekitar. Itu juga pembimbing, bukan hanya di ruangan ini gitu ya, maksudnya di pabrik ini, tapi kita subkan karena keterbatasan saya juga biar masyarakat sekitar juga ada penambahan gitu ya. Saya suka kasihin ke mereka gitu ya, membutuhkan sekitar. Dan juga itu harapan saya dari pemerintah. Memang saya sudah banyak mendengar bentuk sosial Pak Haji juga ya, bisa dikatakan bagus gitulah masyarakat sosialan Pak Haji. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haji yang solidaritasnya tinggi untuk membantu masyarakat dan sosialnya juga alhamdulillah. Mudah-mudahan terus ditingkatkan Pak Haji ya. Amin. Biar pemerintah desa berasa kebantu gitulah untuk potensinya gitu.
Tidak banyak Pak Haji dalam kunjungan ini, saya juga ada yang harus ditemuin lagi ke sana. Atas perhatian dan waktunya, saya banyak ucapan terima kasih kepada Pak Haji. Sukses selalu Pak. Amin. Demikian tim liputan Desa Karya Jaya melaporkan.